Shalom Bapak Saudara semuanya. Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Coba lambaikan tangannya sama-sama. Haleluya. Coba berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau mulai ibadah pada siang hari ini. Mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Dengan satu tujuan kami datang ke tempat ini, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau angkat suara kami. Kami mau angkat tangan kami. Untuk mendengar firman-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat suara kita Bapak Saudara. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami datang, kami bersyukur Yesus. Kami bawa hati kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Oh Yesus, kami mau masuk hadirat-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Bilah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Bila Roh-Mu berkarya Tuhan, tidak ada yang sanggup menahannya Tuhan. Sesuatu yang mustahil terjadi di dalam nama Yesus. Hati yang keras dilembutkan di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Amin. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari satu suara nyanyikan. Bila Roh-Mu Tuhan, bila Roh-Mu bekerja, amin. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka.
berkaryalah Roh Kudus. Bila Roh-Mu berkarya, yes Tuhan, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus. Amin. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sambil bangkit berdiri Bapak Saudara, angkat tanganmu, angkat suaramu. Bila Roh-Mu bekerja, izinkan Roh Kudus berkarya Bapak Saudara. Amin. Roh Kudus berkaryalah tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus, kami ingin Engkau Roh Kudus. Tercurah untuk hati yang terbuka, berkaryalah. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu henti. Angkat tanganmu sama-sama bosan. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati. Kami haus akan Engkau Tuhan, kami rindu akan Engkau, berkaryalah. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil, amin, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan iman katakan, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Bersama-Mu kita lakukan perkara-perkara besar Tuhan. Bersama-Mu kami lakukan
perkara-perkara yang mustahil. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, yang percaya katakan haleluya. Ada kuasa di dalam namamu Yesus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Namamu di hati kami Yesus. Sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sebab Engkau yang termulia di bumi, amin, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Katakan Hosana. Namamu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu. Semuanya lompat buat pengarang kita. Engkau yang termulia di bumi, di surga, bermasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, coba lambaikan tangan sama-sama. Katakan yes. Katakan amin. Sama-sama ya, katakan. Nama di atas segala nama. Nama yang apa? Nama yang telah membebaskan. Dengan iman, nyanyikan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama. Oh, namamu Yesus. Segala kuasa tunduk di dalam namamu Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Semua
kuasa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Woo! Namamu Yesus, nama yang selalu bersama kami selamanya. Engkau Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Woo! Thank you Lord. Buat anak-anakmu, buat hadiratmu Tuhan. Sama-sama. Hidup yang kupilih membuatmu berarti karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya. Kami buka mata kami, ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Namamu Tuhan. Sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat. Kami harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan. Semuanya angkat tanganmu sama-sama. Kau janjikan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Musik memuji Tuhan. Kami percaya ada nama di atas segala nama yang selalu menyertai kami. Nama Yesus. Woo! Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Katakan, panggilnya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya.
Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Allah kita yang luar biasa, Yesus namanya. Haleluya. Sambil duduk kasih tahu kiri dan kanan, ada Yesus di dalammu. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Namamu selalu di hati kami Tuhan. Namamu selalu dalam hidup kami. Kau yang menyertai kami seumur hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau bekerja lewat Roh-Mu Bapa, gak ada yang mustahil, gak ada perkara yang sulit dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kau hadir Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Amin, amin Tuhan. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, penuhi kami Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah. Kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil, oh tiada yang sukar. Amin
katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar saat Rohmu bekerja. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada memenuhi kami. Mari naikkan ucapan syukurmu Bapa, karena Dia yang tak pernah meninggalkanmu seorang diri. Tuhan senantiasa berikan Roh-Nya menolong setiap kita. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau angkat tangan kami, kami mau angkat suara kami menyembah Engkau Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami berikan yang terbaik bagi nama Oh Kudus. Jamah setiap kami, jamah setiap hati. Kami ingin Roh-Mu Tuhan, kami haus akan Engkau, oh Yesus. Shera baba baba ya la ya la baba ya la ya tetela ya ya shikera la. Kela baba ya la baba baba ya la ya la ya la ya la 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 shikera la ya la ya ya la la. Kela baba baba ya la baba ya la 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 la. Kudus kudus namamu, kudus namamu Tuhan. Oh ya la baba ya la. Oh Yesus, kela baba ya la ya la la la. Bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmurlah Tuhan, bermasmurlah hai jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Syara baba ya la ya la baba ya la ya la la. Syara baba ya la ya la ya la ya la. Syara Kau indah, Kau indah Tuhan, Kau indah Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada
Bukan bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat pasti Tuhan sediakan buat kami. Namanya keajaiban pasti tersedia bagi kami. Tapi yang kami perlu hari ini Tuhan, yang pertama kami mohon keajaiban daripada-Mu. Ubahlah hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang praus, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut. Karena kami percaya sikap ini yang diperlukan oleh setiap orang. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, perubahan yang pertama Tuhan izinkan adalah perubahan yaitu kelemah lembutan terjadi dalam kami. Kami percaya Tuhan, ini pun tidak mustahil bagi kami. Tidak ada yang sulit buat kami karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kami karena Roh-Mu lah yang mengerjakan itu di dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami berikan hati kami kepadamu, kami berikan hidup kami kepadamu. Silahkan Engkau bekerja, Engkau berkarya, jadikan kami orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya dalam kehendak Tuhan itulah kami semakin melihat karya Tuhan yang besar akan terjadi di tempat ini, di gereja kami, di rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam hidup kami secara pribadi. Kami percaya, kami yakin kalau tema ini Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan yang besar, ada perubahan yang dahsyat. Dan kami percaya kalau gereja kami diubahkan, kota kami diubahkan, negara kami diubahkan, dunia pun dapat diubahkan. Dunia perlu, dunia menanti orang-orang yang punya kelemah lembutan untuk mengubahkannya. Pakailah kami jemaat GES supaya kami menjadi orang-orang yang dapat diharap oleh Tuhan menjadi saluran berkat, mujizat, kuasa dan pertolongan bagi sesama kami. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara ya. Kita akan lanjutkan renungan kita tentang kelemah lembutan. Ini sudah sesi yang ke-8 saya katakan kepada saudara ya. Karena tadi pagi sudah masuk sesi yang ke-7. Dari mana saya tahu? Ya, tema ini adalah tema bulanan. 1 bulan kita mempelajari tentang sebuah tema yang namanya kelemah lembutan atau kerendahan hati. Ya, saya sudah percaya Bapak Ibu saudara minggu pertama dan minggu kedua. Ya, Pak Hendra sudah sampaikan kepada saudara berarti sudah 6 sesi kan ya. Minggu pertama 3 sesi, minggu kedua 3 sesi. Dan tadi pagi adalah sesi ke-7 bagian saya. Sekarang masuk sesi ke-8. Hebat kan? Dan saya katakan kepada saudara ada 12 sesi. Ya, minggu depan masih ada 3 ya Pak ya. Hebat, tentang kerendahan hati saudara-saudara. Saya mau saksikan kepada saudara, waktu saya dapatkan sebuah tema dari gereja ini, saya ini agak-agak susah, agak-agak bingung saudara ya. Kenapa? Saya pikir saya tidak pernah dapat tema gereja yang berkata kelemah lembutan. Benar saya katakan kepada saudara, sepanjang saya melayani Tuhan, saya khotbah kemana-mana dari tahun 98 sampai dengan hari ini, ya 24 tahun saudara, saya tidak pernah dapat yang namanya tema tentang kelemah lembutan saudara. Sorry, saya mengakui ini. Ya, kalau saya pikir 1 tahun itu 52 minggu, 52 kali 24, sorry. Ya, saya tidak pernah dapat. Nah, saya kadang-kadang mencetak atau 1 kali membaca atau 1 kali menuliskan kitab ini dalam ayat ini biasanya sebagai aksesoris khotbah. Ya, sebagai satu hiasan khotbah di mana saya menyampaikan sesuatu tema lalu kita nyandaknya ke sana, nyantolnya ke sana ya. Tapi benar-benar waktu saya dapat WA tema bulanan ini
ya, tentang kelemah lembutan, saya bisa bertanya kepada Tuhan dalam doa saya, ini apa tuh artinya Tuhan tema ini ya? Lalu saya mulai baca, saudara ya, mulai baca, dan saya pikir tentang teologi, tentang kelemah lembutan juga sangat sulit dibicarakan. Makanya ada banyak orang mau membicarakan Pak Endra. Ya, saya katakan kepada saudara, saya ini juga malah pertama-pertama ya rotok nekat gitu saudara ya, tentang kelemah lembutan. Lah saya berkata begini, sudah temanya sulit, ya tema tidak menarik, saya pikir ya. Lalu saudara, sekarang kan gereja-gereja lebih suka tema yang menarik saudara, diberkati untuk jadi berkat, ya. Dalam Yesus ada kesembuhan, betul ya. Dalam Yesus ada mujizat, kita orang hebat dan sebagainya. Ya, ini ada tema tentang kelemah lembutan, apalagi disampaikannya di Indonesia. Rodo angel saudara ya. Indonesia Jawa Tengah mana ya saudara ya, Jawa Tengah Solo pisan, waduh tambah angel ya. Kenapa? Saya pikir kelemah lembutan, lemah lembut itu sulit untuk dijelaskan. Kenapa? Selalu orang-orang kita percaya bahwa lemah lembut itu tidak ubahnya, tidak bedanya dengan lemah gemulai. Lemah sesuatu keadaan yang tidak punya kekuatan, lembut sesuatu yang soft, yang halus. Ya. Jadi kalau orang lemah lembut itu sepertinya orang yang tidak punya kekuatan, yang tidak dapat apa-apa, yang tidak punya sesuatu yang dapat diandalkan, halus semuanya, betul ya. Tidak ada sesuatu gitu loh ya, greget yang akan ditunjukkan. Makanya saya tarik bagi sampai guyonan dengan jemaat pagi. Ya, orang Solo selalu punya nyanyian yang namanya Putri Solo, dasare keporo nyoto. Ya, refnya saya ingat, lakune koyo macan. Luwe, betul ya. Nah saudara, saya tadi pagi ngomong itu. Jadi kalau orang tentang lemah lembut, saya pikir kalau lemah lembut diartikan dengan lemah, artinya tidak punya kekuatan, sepertinya Putri Solo menurut nyanyian ini pasti jadi jagonya lah. Ya, ya toh? Tapi kita melihat lemah lembut itu benar-benar lakune koyo macan luwe. Tadi pagi saya saksi, satu kali saya ke Bali, saya ketemu orang pelihara macan, dan macan itu dalam keadaan lapar di satu kandang yang cukup besar. Tahu bagaimana geraknya singo itu lek luwe, macan luwe, dia ada di ujung kanan. Begitu ditunjukkan makanan, memang dia lapar. Waduh, wak, itu langsung jalan terengginas giras, saudara. Banter lebih dari semuanya. Saya pikir kalau ada macan tuh lapar, lalu ada mangsa lewat, ndak ada macan yang ngomong nyuwun sewu lho kula kok luwe nggih. Ada ndak kira-kira? Napa panjenengan purun kula tedha? Aku wedi nggih sampun nawi ngaten kula kelamuti kemawon nggih. Beneran enggak? Enggak, kira-kira ada enggak ya? Enggak ada, saya pikir kalau sama macan itu luwe, ada mangsa lewat, enggak ada satu hitungan apapun juga, dia melompat dengan cepat, dengan gegas, dengan terengginas dapat itu mangsa. Lah kebalikannya, macan tuh lek wareg rada arasa-rasen. Kayak kita itu saudara, saya juga loh ngalami seperti itu ya. Kaya Stefanus luwe, saya ini lek luwe makanan itu enggak pernah tak pilih saudara. Pokoknya ono panganan saudara. Sikat habis, tapi lek wareg rodok nganyi-nganyi iki ora doyan, iki kasinen, iki kemanisan ti apa. Selalu teman saya ngomong lambemu kok dengaren ya paling kowe wis wareg, betul ya. Macan luwe itu macan yang terengginas. Nah, saya katakan pada waktu tadi pagi yang disebut dengan kelemah lembutan, ternyata kata lemah lembut itu bukan untuk manusia. Saya agaknya baca ini rodok bingung juga loh Pak Indra. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani dipakai kata praos kan. Praos itu bukan untuk orang. Apalagi Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut. Aku ini praos. Praos bukan sifatnya orang. Praos adalah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seekor hewan yang sudah dijinakkan dengan sebuah proses. Ya. Jadi lemah lembut, praos itu artinya bukan lemah gemulai, bukan lemah tanpa kekuatan. Lemah lembut, praos artinya jinak. Ya. Dan setiap hewan, setiap binatang yang sampai bisa dijinakkan, itu tidak ada satu binatang pun yang lemah, binatang yang tidak punya kekuatan, perlu dijinakkan. Tidak ada, semua hewan yang dijinakkan
pasti binatang-binatang yang kuat. Amin. Saudara tidak pernah kan ada hitungan berkata, ayo ngingu cecak yo dadal jinak no cecak. Cecak itu ndak mbok jinaknya ya wis jinak. Layu saya. Halo. Betul? Binatang yang dijinakkan itu pasti binatang yang kuat. Pasti binatang yang hebat. Pasti binatang yang mempunyai sesuatu kekuatan sampai dijinakkan. Makanya kita melihat ada gajah yang jinak. Gajah itu jinak. Apakah sebenarnya gajah itu jinak? Tidak. Gajah itu kekuatannya hebat. Kalau dia lawan orang dibanting sama gajah, bubar saudara ya. Satu kali saya pergi ke Bangkok. Ya ada beberapa teman berkata, yo ada pertunjukan gajah Pak. Lalu gajah itu jalan-jalan kasih makan. Oke, jinak betul. Suruh duduk, suruh nari, belalainya. Saya paling takut apa? Siapa yang berani maju untuk tengkurap di tengah akan dipijat oleh si gajah pakai kaki dan belalainya. Saya mikir bongko golek wanirono. Betul enggak? Ada teman saya dari Surabaya, tak jajal aku. Ojo. Wes ceritane kok beda meneh, ndak apa-apa. Ya. Kok dari tadi saya lihat gajah itu jinak, praos gitu ya. Dia tengkurap di satu tikar. Ya, tahu Saudara, pada waktu gajah itu pijit dia pakai belalainya, cepok. Saya aja lumayan rodok-rodok bisa ngikutinya. Begitu kaki depannya tuh diangkat, saya ndak wani lihat, noleh saya ke belakang. Pih, koncoku iki kok dadi opo? Ternyata pada waktu kaki itu ditaruh di atas tubuhnya teman saya itu, ya berkali-kali ditaruhnya itu, setelah itu selesai, dia lari lagi ke tempat kita nonton di tribun. Saya tanya, piye? Ndak apa-apa oh Pak, enak. Loh, kowe ndak didek ndak kabotan. Ndak oh, gajah itu koyoke tahu gitu loh. Kuat saya ini sak piro, gegerku iki sak piro. Ketoke itu apa sikile koyo ditimbang-timbang dhewe karo gajahe. Berarti gajah itu sudah praos, sudah jinak. Kuda. Satu kali di Pasar Batu ada kejadian ini. Kuda itu kan narik dokar ya, di pasar di Kota Batu. Sebelahnya terminal dokar itu ya, namanya apa itu Comboran, setempatnya jaran-jaran nyombor itu ya. Itu kan antri penumpang-penumpang. Satu kali penumpangnya itu kurang satu. Lah yang punya dokar itu datang ke depan pasar ngomong kurang satu. Apa yang terjadi? Dokar itu semua colot jarane, dibawalah penumpang itu ndeluasor kabeh ke sana. Ditanya-tanya. Ternyata dokar ini jarannya baru dilatih. Saya juga pernah guyu kekel-kekel ya. Satu kali ada pelayanan ya, bapak rohani saya, bapak angkat saya, itu pelayanan dari Kota Malang ke Tumpang. Nah, kalau sudah malam tidak ada kendaraan, dia mesti naik dokar. Ya. Lalu satu malam sudah agak malam naik dokar. Si dokar ini lalu dikenal sebagai satu dokar yang terkenal sabar gitu ya, sampai malam. Nah, tapi karena sudah lewat jam, ayah saya naik ya. Lalu dokar itu tidak mau menuju ke tempat yang dituju, kecamatan namanya Kecamatan Pakis. Pada pukul 6 lebih dikit, kuda itu sembalik ke kandangnya. Jadi penumpang-penumpang digonyang kandangi kabeh ya. Guyu kekel-kekel kita di sana. Lah kenapa? Jaran itu sudah tahu waktunya. Betapa kuda itu praos. Sapi itu binatang yang kuat, saudara. Beberapa waktu lalu pada waktu Idul Adha ada satu rekaman orang lagi mau sembelih sapi disepak sama kakinya sapi. Orang itu mencalat sampai mati loh, saudara. Tapi bagaimana ada sapi yang begitu punya itu habis cikar, dibongkar dari tempatnya dia narik beban, dia itu langsung berjalan menuju tempatnya dia makan. Pada waktunya dia bisa keluar lagi untuk siap dikasih beban, lalu membantu yang punya itu untuk melakukan pekerjaan. Saudara, onta, jangan pikir onta itu adalah binatang yang lunak dan Anda berkata, mlaku alon-alon klunak-klunuk kaya unta ae. Onta bukan binatang klunak-klunuk, sorry.
Onta itu binatang yang sangat kuat. Tapi bagaimana binatang yang kuat ini setiap pagi bisa mampu pada waktu jam tertentu dia ada di depan pintu yang punya rumah yang pelihara, lalu dia membungkukkan badannya seolah-olah siapkan dirinya untuk yang punya itu naik bersama dengan bebannya, lalu dia berjalan. Apa itu rahasianya? Praus. Dia jinak. Sampai tadi pagi saya katakan di Qatar ada sebuah sekolah namanya sekolah kuda. Saya lihat muridnya namanya saya sekolah kuda. Semua muridnya itu ya kuda. Jarang kabeh murid itu, tidak ada manusianya belas. Kamar-kamarnya pakai AC loh pada musim panas. Kalau musim dingin dia pakai heater loh, namanya jaran itu. Saya tanya, iki jarane sopo? Ini jaran dari kerajaan Inggris, ada dari Yordania, ada dari Amerika, ada dari Jerman, ya, ada dari Irlandia. Kuda-kuda yang hebat-hebat. Saya lihat tidak ada kuda cipret, cilik, kuru, loro-loronen, tidak ada. Sehat kabeh, kuat. Yang dilatih apanya? Yang dilatih adalahnya praus, ya, jinak, sampai kuda itu tahu ancang-kancangnya. Kalau latihan, saya lihat sebentar, latihan itu ada berapa langkah dia mesti lompat sekian meter, berapa langkah lagi dia jalan, mesti lompat sekian meter, itu ditentukan dengan satu pratanda kuda itu, sehingga ada kuda yang dapat menang dari pertandingan, bukan hanya kuatnya dia lari, tapi ketangkasannya melompat, ya, kecepatan dia menuju kepada sasaran, sampai-sampai saya lihat kuda loh saudara, jaran yang biasanya kita elek-elek nih jaran tuh ya, ada orang biayaan tuh tingkahmu kok jaran nih. Belum tentu loh jaran itu tingkahnya tidak karuan. Ya, lihat televisi, setiap kali ada acara di Inggris, ada pelantikan ratu atau raja, ada pengantin, waktu mau masuk ke gereja selalu Inggris pakai kendaraan bukan Mercy, yang dipakai apa? Kuda. Kudanya gagah-gagah, kuat-kuat. Bagaimana kuda itu bisa berjalan? Kakinya kanan depan, kiri belakang, kanan lagi, kiri lagi. Hanya berdasarkan nyanyian. Kuda itu punya sebuah kepekaan. Ada satu alat musik yang harus didengar oleh kuda. Tek tek itu kanan, ding ding itu kiri, tek tek itu kanan. Kalau saya jadi musik yang hebat, saya tidak ikut latihannya, saya tidak lihat apa-apanya, sudah jadi, mana bisa kita membedakannya? Ini musik yang hanya musik atau ini tanda untuk sang kuda? Makanya hebat upacara-upacara Inggris, kuda itu bisa ditata, rapi, genah. Sekali lagi saya berkata, itu bukan binatang yang tidak punya kekuatan. Bukan binatang yang perlu dibelas kasihan, bukan binatang yang hanya ada kelemahan. Ini binatang-binatang yang kuat, tapi punya dasar kehidupan sehingga akan berguna untuk yang empunya binatang itu. Saya yakin tema ini ada tidak kebetulan. Saya yakin ini kuat kuasa Tuhan yang bekerja. Saya tahu sekarang di GES ada orang-orang kuat, ada orang-orang hebat, ada orang-orang perkasa, ada orang-orang yang luar biasa yang segera diterjunkan oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Yang percaya katakan, ada banyak orang multi talenta, ada banyak orang punya kemampuan-kemampuan di GES yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaannya. Tapi tanpa kejinaan, semua karunia, semua talenta tidak akan ada gunanya di mana-mana. Sorry, lebih baik orang tidak punya talenta tapi punya sifat kelemah lembutan. Saya jadi ingat Musa waktu dipanggil oleh Tuhan. Jangan pakai saya Tuhan. Kenapa? Saya ini tidak dapat apa-apa. Bicara saja sulit. Dia berkata, Musa, di tanganmu ada apa? Ada tongkat, lemparkan aja tongkatmu. Dilempar jadi ular.
Wah, dia lari pontang-panting. Musa, datangi tongkatmu, pegang ekornya. Saya jadi masih ingat cerita itu. Orang pegang ular tuh tidak ada yang pegang ekor. Selalu orang tangkap ular ditangkap apanya dulu, Pak? Kepalanya. Kenapa? Supaya dia tidak gigit. Kalau Tuhan yang nyuruh, cekelen buntute. Edan. Cekel buntut, ndas nyatek. Apa yang terjadi dengan orang ini? Begitu dipegang ekornya, langsung berubah jadi tongkat. Tuhan berkata apa? Musa, lek perkara kowe ra iso, engko tak temokne karo wong sing iso. Lek kowe ora kena ditoto, iki sing bubar. Itu Musa belajar, anaknya Lewi. Ada perempuan Lewi kawin dengan laki-laki Lewi, ibunya Yokebed, bapaknya Amran, podo kerase, podo ora kena ditotoni. Lewi sampai bapaknya ndak kasih warisan. Lewi, saudara-saudaramu tak kasih warisan, saudara-saudaramu tak kei bagian. Kowe ora, kowe malah tak bagi yang dulur-dulurmu. Kenapa? Kerasmu tuh loh sing ndak kena ditoto, katanya Yakub. Kejadian 49. Tapi bagaimana Musa masuk dalam pelayanan disertai dengan kejinaan yang diubahkan Tuhan, dia berkata, kalau urusan kowe ora iso ngomong Musa, nanti tak temone karo Harun kakakmu. Dia kan ahli bicara. Lek kowe ora iso main musik, nanti tak cepakne orang-orang main musik. Ada Bani Yedutun, ada Bani Korah. Kalau perkara nyanyi, nanti tak cepakne penyanyi. Lek perkara khotbah, kowe kan ora iso, biar Harun nanti yang berkhotbah. Hanya yang diperlukan Tuhan adalah sing jinak sik gitu loh. Rendah hati, pros, lemah lembut, nanti urusan lain pasti Tuhan akan punya cara. Murid-murid tadi pagi baru dipanggil Matius pasal 10, lalu diutus pasal 10. Kalau urusan kamu bikin mujizat, gampang, nanti tak sebul, kowe wis dadi orang bisa bikin mujizat. Yang pertama dilakukan, yang pertama diajarkan tentang kelemah lembutan. Sorry, gereja ini perlu orang kuat. Gereja ini perlu orang yang multi talenta. Gereja ini perlu orang yang hebat. Tapi semua kehebatan, semua kemultitalentaan, semua hal yang kau punya, tanpa sikap pros, engkau tidak akan dapat menyenangkan hati Bapa di sorga. Saya kena dengan sebuah ini, saudara. Kowe pintero nyangdi sokotbah, ora kena ditoto, bubar uripmu. Saya lebih dulu kena. Bukankah firman itu pedang bermata dua? Kena dulu kepada yang menyampaikannya, baru kepada saudara. Saya yakin tema ini muncul karena Tuhan punya rencana besar untuk GES, dan GES akan dipakai secara luar biasa. Tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan kita. Lagi, lebih panjang. Bagaimana bisa orang menjadi jinak, orang menjadi pros hanya dengan latihan? Tidak bisa dengan sulapan. Sakit disembuhkan, ditumpangi tangan terjadi dalam nama Yesus, sembuh. Timpang dalam nama Yesus, jalan. Halo, mati dipanggil Lazarus, bangkitlah, bangkit. Untuk rendah hati, tidak dapat Tuhan mau lakukan dengan cara begitu. Yuk kita buka Matius 11 ayat 29 lagi. Jangan bosan dengan ayat ini, saudara ya. Loh, perhatikan, kenapa Tuhan tidak bentuk hati itu dengan mujizat? Coba kita lihat. Matius 11 ayat yang ke-29. Tolong, di mana yang membacakan buat saya? Oke, silakan. Matius 11 ayat yang ke-29. Ya, oke. Pikulah kuk yang kupasang dan Pikulah kuk yang kupasang. Perhatikan, ini murid-murid lagi dikasih tahu, aku akan berikan tanggung jawab kepadamu, yaitu kuk. Kuk itu sebuah alat yang menghubungkan antara binatang dengan beban. Ini jangan tersinggung loh, ayat ini sedang berbicara bukan untuk manusia. Sorry, sebenarnya firman-Nya disampaikan kepada manusia, tapi bahasanya itu bahasa hewan. Sorry loh ya.
Dan saya harap Anda jangan tersinggung. 12 murid Tuhan dikasih tahu ini tidak tersinggung kok, makanya jadi orang besar. Ya, tidak gampang tersinggung. Mereka orang yang lemah lembut, pros, gampang diatur, jinak atau lentur, fleksibel. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi sebentar lagi murid-murid, setelah engkau dipanggil, engkau dipilih, Tuhan akan berikan engkau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Tadeus, Simon Silotes, Yudas Iskariot, dan lain sebagainya. Kamu akan dipasang kuk, kamu akan punya tanggung jawab. Lanjut. Dan belajarlah kepadaku. Belajaro kepadaku. Jadi kalau kamu nanti punya tanggung jawab, kamu tidak bisa belajar kepada orang lain, kata Yesus. Belajaro kepadaku. Kenapa? Waktu itu Yesus sedang melakukan sebuah tanggung jawab yang besar. Apa itu tanggung jawab besar? Untuk menyelamatkan dunia. Apakah bukan tanggung jawab besar? Yesus pilih murid-murid untuk ikut dalam tanggung jawab besar ini. Jadi kalau hari ini saya ada tema ini di GES, saya kok jadi beriman, saya yakin ini adalah tema profetik untuk jemaat GES. Anda akan diikut sertakan dalam sebuah karya, proyek besar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin? Percaya? Yakin? Yang pertama engkau punya beban, saya juga punya beban. Dan beban yang dipikulkan kepada Yesus itu beban yang berat sampai-sampai dia berdoa, bercucuran darah itu keringatnya, hanya katakan satu, Bapak kalau boleh batalno ini misi ini. Tidak ada cara lain toh selain aku disalibkan. Tapi kembali kepada orang yang praus, yang rendah hati, yang dapat diatur, yang lentur, yang menurut, yang dijinakkan. Dia berkata, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Belajaro kepada saya. Terus Pak. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku ini lemah lembut. Kata dan dalam bahasa Yunani seringkali sama dengan artinya atau dalam kurung. Aku ini lemah lembut, aku ini rendah hati. Terus Pak. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke, kita lihat. Tidak ada pros yang dapat digunakan dengan satu metode lain. Yesus berkata untuk menjadi pros, untuk menjadi lemah lembut, untuk menjadi rendah hati harus belajar. Ada proses. Saudara jangan pernah menghakimi orang. Dadi Kristen samono samene kok ora ana perubahan. Sorry, yang merubah orang jadi pros bukan waktu. Seringkali orang menghakimi saudaranya berkata, melayani sakmono sakmene kok orang rendah hati ini blas. Wis melayani kok gampang ceklek, diusuli ngalih, diusuli pindah, diusuli leren. Saya ditunjukkan kepada orang GES yang benar-benar pros. Ada 2 orang lagi konsul kepada Pak Hendra tentang sekolah minggu. Saya duduk di sebelahnya. Apa yang terjadi? Ya sodorkan sesuatu. Pak Hendra bimbing mereka dengan bagus. Dia berkata, lek iso Natal yo jeng ini toh. Natal itu kan kita cerita tentang kelahiran Yesus. Dan saya harap di GES Natal untuk sekolah minggu, jangan ada tokoh lain kecuali Yesus. Padahal dia sudah punya teks, sudah punya persiapan untuk drama superhero. Saya bisa bayangin Pak Indra, kalau ngubah orang gampang loh Pak. Apa yang terjadi untuk 2 orang ini berkata, siap Pak Indra, kami akan mengubahnya. Wow. Yo apalagi ini hadiahnya untuk anak-anak. Natal kok ngono bebek gitu, sopo hubungan nih. Dia sudah atur begitu rupa loh. Beberapa, saya tidak ngomong sama sekali. Saya diteguhkan khotbah ini dengan contoh itu loh. Kok yo iso Pak Hendra itu masuk di tempat saya duduk, orang 2 itu duduk lalu konsul. Nah, padahal saya nih Pak orangnya rodo tidak seneng konsultasi. Dalam bahasa Jawa Timur elek konsultasi itu. Nah kenapa? Kon sing usul, aku sing ngatasi.
Betul ya? Konsultasi kan terus ngono sebenarnya. Orang Malang, orang Surabaya konsultasi prei, kan konsultasi. Saya ngomong ya. Lah kenapa? Nanti konsul ngene ujunge duwe kurang Om. Sakmene terus dadi sakmene. Dadi aku kok nambahi. Lah sapa maneh Om? Yo. Sitoke meneh kaum muda, iku lho Om, Natal kita ya apa piye ya? Sekarang ini kan dananya kecil. Maksudnya kita ini mau ndak pesta pora lah, yang penting ada makanan. Ya apik kan? Ngirit ya Om ya. Ya wis, karena duit titik kita ndak makan kayak biasanya pesan restoran. Lah kenapa? Ini ada jemaat kaum muda baru dari Manado. Paling hobi, ahli, paling jagoan masa RW. RW itu apa? Daging anjing itu loh Om. Oke, boleh toh Om orang Kristen makan anjing? Boleh, asal sudah dimasak. Saya takon, lah kiri itu kan yang di nggak beli Om. Lah sing di kiri gereja kan akeh, itu dikurangi ya Om. Saya ngomong lek kiri gereja mbok beli apa kowe arep ngajuli dek kok jengkong-jengkong nang arep gereja. Belum ya. Konsultasi, tapi saya tadi tuh dengar orang konsultasi. Ya. Jadi jangan begini yang berbau Natal gitu loh, bebek. Nah, aku ceritain tak terus nih dalam hati saya. Lek bocah-bocah bebek nyanyane ndak akan mungkin tentang Yesus, tentang bebek adus kali nyucui sabun wangi, betul ya? Dia berkata apa orang tua ini? Oke, siap. Kami akan upayakan, usahakan. Ya, diusahakan ya. Ya. Ini apa ini? Oh, ini biaya makan kok Indra. Ngene. Saya dengar itu hikmat yang Tuhan beri kepada dia. Kowe lek mangan iki semua sego goreng, nanti orang itu ada yang suka sego goreng, ada yang ndak. Sing ndak suka terpaksa trimo karena wis dadi sego goreng. Yang kedua, wong sing luwe mangane yo kurang, mek titik wong mek sak porsi. Lah sing ora luwe gowo juga dalam porsi yang sama. Dingge opo? Nambah jajal kowe konsul Bu Halim. Ngomongne piye, mangane piye, apa soto piye. Lek mal lapar dia bisa ambil banyak, yang enggak lapar ya cukup secukupnya. Yang benar-benar enggak makan ya enggak apa-apa, enggak usah makan. Dia berkata, "Oh iya ya, baru kepikir loh sekarang." Tuh hebat orang tua itu. Sementara dia konsul, saya arahkan tangan saya, Tuhan pakai mereka ini, luar biasa. Kenapa? Yang dididik anak-anak sekolah minggu guys, penerus generasi kita. Kalau generasi kita hebat, gereja kita pasti jadi hebat. Persoalannya dulu, yang bina siapa? Lek syukur wong suka, wong syukur iso cerita, akeh ahli cerita. Kalau cuma orang yang bisa mengadakan acara, banyak orang punya ilmu mengadakan acara. Tapi perhatikan, semua talenta tanpa kerendahan hati, tanpa pros, tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Amin. Saya tanya dulu, kepada siapa kita belajar? Kepada Yesus. Yesus itu sudah pros. Dia Tuhan, menjadi manusia, itu sudah sikap kerendahan yang luar biasa. Nah sebenarnya siapa yang disuruh belajar ini? Mundur satu ayat, 28, tolong. Kita lihat dulu ya, subjeknya yang disuruh belajar itu sebenarnya siapa? Perhatikan. Silakan. Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah kepadaku. Ya. Nilai. Datang sini. Ya, come here. Ayo mari kepadaku. Ya. Nilai. Kamu datang. Siapa yang diundang? Mereka yang letih lesu. Pertama, letih lesu, kesel. Saya mau tanya kepada saudara, kesel apa? Wong beban belum dikasih kok ayat ini. Kok kan nanti baru ayat 29. Kowe iki ngeseli apa? Halo? Saya tanya-tanya diskusi sama ayat ini Pak Indra. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Bukankah ini mengajar kepada murid-murid? Tugas belum dikasih, tanggung jawab belum, kuk belum dipasang, beban belum dikasih. Sudah ada kriteria
yang letih lesu, ayo datang kepadaku. Yang letih lesu, datang kepadaku. Wah, mungkin saudara kalau letih lesu itu datang untuk dipijeti. Letih lesu, yo minum obat, minum vitamin, santai dulu ya. Hei yang letih lesu, ayo datang kepadaku. Letih lesu itu apa artinya? Lanjut. dan berbeban berat. Yaitu orang yang berbeban berat. Lihat, orang yang berbeban berat dan letih lesu, kamu datang kepadaku. Arepe dikapakne, ayo Pak. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan keringanan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi segar, aku akan membuat engkau menjadi happy. Aku akan menjadikan engkau tenang, engkau akan menjadi lega kehidupanmu. Jadi orang berbeban berat, orang letih lesu, ayo datang ke sini. Tak kasih keringanan, tak kasih kelegaan, tak kasih kemerdekaan. Caranya piye? Tadi katanya, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut. Jadi sebenarnya saudara, manusia-manusia yang dilatih untuk lemah lembut itu manusia-manusia yang sedang mengalami sebuah keletihan, kelesuan karena beban berat. Makanya manusia itu kalau ada beban berat, dia tidak bisa browse. Perhatikan itu. Kapan hewan itu bedal? Hewan itu beda kalau ada beban. Kalau tidak ada beban, hewan itu nurut, manut. Tapi jangan dia sudah punya beban berat, lalu caranya memasang pasangan kuknya salah, ditarik tidak kuat, bedal saudara. Saudara perhatikan, kalau engkau punya istri bedal, engkau punya anak-anak bedal, engkau punya keluarga yang tidak dapat diatur, yakinlah itu sedang berbeban berat. Tak ceritani. Jangan dihakimi orang itu. Ini punya anak orang kena ditoto, dia sedang mengalami satu fase yang disebut dengan memikul beban berat. Suamiku tuh loh Pak, aneh-aneh hari-hari ini. Lihat, jangan dihakimi, jangan dipojokkan. Kenapa suamimu aneh-aneh? Kenapa sekarang kok tidak nurut Pak? Kenapa tidak ikuti aturan Pak? Kenapa kok jadi kayak gini? Dia sedang berbeban berat. Istri itu loh Pak, biasanya nurut loh. Ini kok tidak bisa. Blonjo sampe ini kurang, blonjo sampe ini gegeri. Ini orang ngerti masa gini. Piye to iki Pak? Lihat, itu istri sedang berbeban berat. Halo? Amin. Pada waktu orang berbeban berat, dipanggil oleh Yesus, mari. Come here, nilai. Datang. Kenapa? Kalau engkau berbeban berat, engkau belajar kepadaku. Dan beban yang berat itu, kalau engkau hadapi dengan praus, dengan kelemah lembutan, dengan jinak, beban itu akan menjadi ringan dan jiwamu akan beroleh kelegaan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita saudara. Sorry jemaat, jangan belajar terus jadi hakim. Satu-satunya hakim itu Tuhan. Jangan jadi orang yang menilai orang lain terus. Biar Tuhan yang menilai orang itu. Kalau orang itu benci nih, orang itu ngegi nih, orang itu greget nih, saudara, itu sebenarnya dia lagi tidak bisa rendah hati, tidak bisa praus, tidak bisa jinak. Kenapa? Dia sedang berbeban berat. Hari ini ada undangan supaya saudara pun jadi seperti Yesus. Saudara jadi orang yang praus. Bagaimana bisa membuka tangan untuk orang yang berbeban berat, bisa membuka tangan untuk orang yang lagi tidak jinak. Saudara jinakkan dia, jangan pakai kekerasan. Sorry. Banyak orang tua itu ngatur anak-anaknya dengan kekerasan. Dengan mulut keras, anak tambah keras. Ya, gegerono anakmu, ditantang kowe karo anakmu. Ayo Pak, pada gedene saiki. Betul enggak?
Biyen aku cilik mbok kaplok saya yo. Halo? Betul enggak? Remaja-remaja putri aja digegeri karo lambe. Mah aja kaken cangkem, ditocoe lah. Aku ya iso ngomong, Mah. Wah, parah, Saudara. Bagaimana kita menjinakkan anak-anak kita? Yang jinak dulu saya dan Anda. Bagaimana kita bisa jinak? Datang dulu kepadanya, belajar kepada Yesus. Waktu kita belajar dengan Yesus, kita seperti Yesus. Anak-anak kita akan belajar dengan kita seperti datang kepada Yesus. Pasti anak, istri, suami, semua dibolehkan oleh Tuhan. Dan gas akan dipenuhi dengan orang-orang yang hebat, luar biasa. Nih tema yang bagusnya begini. Kapan orang berbeban berat? Sorry, secara profetik hari ini. Ya, bersyukurlah gereja saudara punya tema ini. Hari ini waktunya orang berbeban berat. Aduh, dulu namanya pengusaha itu ya saudara, paling bergaya lah orang pengusaha. Sekarang paling mumet. Kenapa? Dengan adanya pandemi yang belum kunjung berhenti, ditandai dengan sebuah resesi, walaupun belum jalan, ini sudah mulai terasa. Kenapa? Secara nasional di negara kita, PDB mulai menurun. Apa itu PDB? Produk domestik bruto. Mulai menurun. Ada pabrik-pabrik tutup, ada usaha-usaha kecil sudah mulai tutup. UKM sudah mulai tidak ada lagi, usaha rumah tangga sudah mulai ada banyak. Kenapa? PDB, produk domestik bruto, anjlok. Disebabkan apa? Input bahan dengan biaya proses menuju kepada output tidak imbang. Saya punya tetangga pabrik rengginang. Jois ini rengginang. Tahu itu rengginang? Orang Solo ngomong apa itu? Rengginang juga kan ya, yang ketan didang terus dibumbani terus dipepel, es garing digoreng itu. Satu kali dia berkata, Idul Fitri beberapa tahun lalu, dia omsetnya biasa jual rengginang bukan hanya kilo, kuintal, sampai ton. Waktu ada pandemi, 2 kali Idul Fitri, tidak ada Idul Fitri, dia sambatan. Dia pikir setelah Idul Fitri, setelah pandemi, baru ada Idul Fitri, diizinkan oleh pemerintah, dia pikir ini pasti akan jalan. Dia kulak banyak-banyaknya. Tahu harga ketannya naik, inputnya sudah naik, LPG naik, ongkos pegawai naik. Kenapa? Pegawai itu kan perlu belanja, UMR-nya kan tidak cukup, dinaikkan. Begitu jadi rengginang, untuk laku mandek. Kenapa? Daya beli masyarakat turun. PDB yang turun, PDB yang terus turun, Bapak Ibu Saudara, itu disertai dengan apa? PHK, di mana-mana ada PHK. Halo? Ada PHK? Tidak ada lagi orang demo berkata, naikkan gaji kami, kalau tidak naik kami akan berhenti. Yang punya pabrik akan metu, lereno. Aku ya arep leren. Lek aku nglereni kowe aku nyangoni, lek karmu dhewe ndang lereno. Betul enggak kira-kira Saudara? Iki wis mumet. Lah kalau BDB turun, PHK besar-besaran, pengangguran banyak, apa yang terjadi? Pertukaran uang di pasar akan turun. Bank mulai punya trik, naikkan suku bunganya. Dan nutut toh nggih bayar pegawainya barang. Lah kalau suku bunga bank naik, ada 2 grup. Grup yang pertama yang punya duit, resepsi. Tidak punya duit, resesi. Yang punya cicilan sedikit, hanya mencicil. Yang cicilannya banyak, mencicil sambil mencicil. Jadilah orang-orang berbeban apa? Berat. Jadi semua orang berbeban berat. Di mana ada beban berat, kelembutannya berkurang. Ludrik. Ditakoni api-api itu jawabnya kok nyengol gitu.
Entuk duit piro, Pak? Rasane duit mulai samet iki wis puji Tuhan kok kowe gitu. Benar enggak? Halo, betul enggak? Bojo, istri karena belanjanya kurang, dia bingung kan mau masak apa. Dia tanya suami, mangan apa? Kowe pengen mangan apa? Aku iki kudu masak apa? Ngayo rawon dengkulmu kono. Duit 50.000 mbok kudu rawon ku lho, daginge ora oleh. Ya gayo soto meneh. Kono daginge ana jeruk pecele ana sambele, tambah ra cukup meneh. Karepmu kono wis lah. Betul enggak Saudara ya? Ya ini masa-masa begini, ini masa-masa orang berbeban berat. Orang sungguh punya orang punya pikiran. Musim orang liar. Musim orang yang tidak jinak lagi. Musim orang yang tidak bisa ditata lagi. Musim orang yang karpe dewe dan sebagainya. Hei, pesan profetik atau gas. Beban boleh berat. Hidup boleh sedikit persoalan, tapi perhatikan cara menyelesaikannya adalah marilah datang kepadaku. Datang saja kepada Yesus, datang saja kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Memangnya Yesus itu siapa? Mundur ayat yang ke-27. Siapa Yesus itu? Ada apa-apa kok suruh datang kepadanya? Matius 11 ayat yang ke-27. Ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Terus? Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada orang yang kenal aku selain Bapakku, kata Yesus. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada orang yang kenal aku kecuali Dia yang kenal aku. Dia adalah Bapakku. Terus Pak? Dan tidak seorang pun mengenal Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. selain aku sebagai anaknya. Terus? Dan siapa yang mengenal Bapa? Cuma aku. Selain aku tidak ada lain kecuali aku dan orang-orang yang kepadanya, kepada orang itu anak itu berkenan menyatakan dirinya. Ini rahasia besar.